Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sampai Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-40, dan saya beri judul di Taman Getsemani. Saya bacakan firman Tuhannya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara-saudara, kata Getsemani artinya sangat mungkin, saudara, gentong zaitun atau alat pemeras zaitun, ya, karena itu pohon Getsemani, saudara, di dalam taman itu ada banyak pohon zaitunnya, saudara. Dan pasti sebuah taman penuh dengan pokok zaitun yang bisa dan boleh dimasuki Yesus dengan sah, saudara. Karena itu adalah sebuah taman, jadi setidak-tidaknya memasuki tempat itu ada penjaganya, saudara, sehingga harus meminta izin. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan dikasih contoh tempat taman Getsemani itu yang di seberangnya ada gereja Getsemani. Jadi kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara pasti tahu apa yang saya ceritakan, ya saudara. Ada hal yang aneh namun terjadi. Di tengah Yesus dikepung oleh orang-orang yang membencinya, ternyata ada orang-orang mendukung dia di saat-saat terakhir hidupnya, ya saudara-saudara. Ternyata saudara, ketika Yesus sedang pergi ke Yerusalem, ternyata ada orang juga ternyata yang menopang dia, tidak hanya sekedar 12 muridnya saja, di mana dibuktikan ketika mereka mau mengadakan Paskah, dikatakan ada orang yang memberinya keledai untuk ditunggangi ketika memasuki Yerusalem, dan dikatakan orang itu sudah tahu apa yang harus dilakukan asal ada tanda dari Tuhan Yesus. Ya, makanya Tuhan Yesus memberikan sandi kepada murid-muridnya, dan orang yang akan memberikan keledai itu mengetahui ini benar dari Yesus berdasarkan kata sandi yang dikatakan oleh muridnya, sehingga mereka boleh mengambil keledai yang memang Tuhan Yesus telah berjanji dengan pemiliknya. Jadi tanpa disadari ada banyak orang juga yang menopang pelayanan Tuhan Yesus selain ke-12 murid yang ada. Seterusnya, ada orang yang memberi ruangan atas untuk mengadakan perjamuan malam terakhir. Jadi saudara, ketika Yesus mau mengadakan perjamuan malam terakhir, ada orang ternyata yang memberikan tempatnya, yaitu loteng atas, untuk mereka para murid berkumpul. Jadi ini menunjukkan Yesus
memiliki orang-orang yang bisa menolong dia dengan baik dan bisa dipercaya, itu melalui saudara orang-orang yang kalau tidak dipercaya tidak mungkin. Pasti orang-orang ini adalah orang yang sangat dipercaya Tuhan Yesus untuk dapat menolongnya. Seterusnya, ada orang yang memberinya hak untuk memasuki taman di Bukit Zaitun, ya, yang seperti tadi saya jelaskan. Kalau kita mau memasuki Taman Zaitun, namanya juga taman, ya, di Bukit Zaitun itu, saudara. Jadi bukan sembarang tempat, pasti ada penjaganya karena untuk merawat taman itu, ya, saudara-saudara. Sehingga ketika Yesus bisa masuk malam-malam, itu berarti penjaga kebun zaitunnya itu atau taman zaitun itu pasti mengenalnya dengan baik, ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ke dalam taman itu ia mengajak 3 orang murid yang pernah juga bersama di Bukit Transfigurasi, ya, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus, saudara. Jadi ketiga murid ini selalu sepertinya adalah menjadi 3 murid utama Tuhan. Kemana saja Tuhan yang paling menentukan, yang paling Tuhan Yesus anggap penting, mereka bertiga yang diajak oleh Tuhan Yesus, yang diberikan contoh ketika Yesus bernaik ke Bukit Transfigurasi, di mana dia bertemu dengan Musa dan Elia. Nah, dikatakan mereka di sana di Taman Getsemani ini berdoa. Lukas juga menambahkan kata-kata sebagaimana biasa. Ya, Lukas 22:39. Jadi Yesus itu biasa ke Taman Getsemani, ya. Kalau malam-malam berarti ngapain? Yesus dikatakan Yesus itu berdoa, ya, saudara-saudara. Di mana buktinya? Yesus berdoa, murid-muridnya tidur, gitu, ya. Jadi jelas sekali bahwa Yesus suka berdoa karena dikatakan sebagaimana biasa dia datang ke Bukit Zaitun, ke taman di Bukit Zaitun, Taman Getsemani. Nah, saudara-saudara, untuk menunjukkan bahwa Yesus pergi ke sana bukan untuk bersembunyi atau melarikan diri, saudara, ia pergi ke tempat yang sudah biasa. Jadi bukan tempat yang rahasia, saudara. Nama tempat yang biasa sudah dikunjungi. Ke-12 muridnya bahkan barangkali lebih dari itu pasti ada yang tahu bahwa Yesus biasa ke Taman Getsemani, ya, saudara, malam-malam. Jadi ia pergi ke tempat yang sudah biasa ia datangi bersama murid-muridnya. Dan karena itu Yudas pun tahu akan tempat itu, ya, saudara, di dalam Yohanes 18 ayat 1 dan 2. Jadi ya, Yudas muridnya Tuhan Yesus, dari salah satu ke-12 muridnya itu mengetahui, ya, bahwa Yesus ke Taman Getsemani. Ngapain? Berdoa. Nah, saudara, suatu pergumulan doa yang luar biasa saat ini di dalam cerita Matius 26 ayat 34 sampai ayat yang ke-46, saudara, ya. Jadi sesuatu doa yang tidak biasa. Datangnya ke Taman Getsemani sesuatu hal yang biasa, tapi doanya malam ini adalah doa yang luar biasa karena dia tahu ini adalah malam terakhir untuk dia berdoa dan berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa yang dapat kita perhatikan, ya, betapa dahsyat doa-doanya di Taman Getsemani ini untuk dosa manusia, ya, yang tadi saya jelaskan. Dikatakan yang pertama, kehendak Bapa harus digenapi. Ia merasa pasti bahwa kematiannya sudah ada di depan. Desa nafas kematian itu ada padanya. Tidak seorang pun ingin mati dalam usia 33 tahun, saudara. Masih sangat muda dan produktif sekali. Apalagi mati dalam penderitaan salib, saudara. Nah, saudara, dikatakan doa Yesus dalam ayat 39 secara implisit itu menunjukkan bahwa ia takut terhadap cawan. Saudara, dari doa yang ayat 39 jelaskan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki, saudara. Jadi ini luar biasa, ya. Ia takut terhadap cawan yang akan dia hadapi, saudara, ya. Di dalam Lukas 22 ayat 40b mengatakan bahwa ia mencucurkan peluh seperti darah. Peluh itu keringat, ya, saudara. Jadi seperti darah. Ada yang menganggap bahwa ini betul-betul adalah darah.
Dan ada orang-orang yang juga mengatakan bahwa hal seperti ini memang bisa terjadi dan pernah terjadi pada orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya saudara, Yesus takut saudara. Tandanya apa? Yaitu ya, dia minta kalau bisa cawan ini lalu dariku. Terus dikatakan dia juga berkeringat seperti darah gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus memiliki ketakutan yang sangat. Di sini Yesus bergumul dengan hebat untuk menundukkan kehendaknya kepada Allah. Ini bukan permainan sandiwara, saudara. Ini adalah pergumulan yang hasilnya mungkin menang, mungkin kalah. Keselamatan dunia dipertaruhkan di Taman Getsemani ini, saudara. Jadi Yesus begitu ketakutan karena ini adalah malam terakhir dan di mana dia harus menyerahkan hidupnya untuk dunia ini, untuk dosa segala isi dunia ini, yaitu dosa manusia. Yang kedua, dia mengalami kesendirian. Ia membawa ketiga murid-murid pilihannya, namun karena satu hari kebelakang mereka mengikuti Yesus dan makan perjamuan malam sebelumnya, perikop-perikop sebelumnya, sehingga karena kegiatan yang cukup padat itu, maka ketika mereka sekarang diajak ke Taman Getsemani malam-malam, udara dingin lagi, saudara, dingin sana saudara. Kalau saudara pernah pergi ke sana, ya saya pernah ke sana saudara, pernah ke Taman Getsemani, juga foto-foto, lihat pohon-pohon Getsemani yang usianya juga cukup panjang saudara, ratusan tahun saudara, usia pohon-pohon yang ada di Taman Getsemani itu. Dikatakan maka kelelahan terjadi atas mereka dan mereka tidak dapat berjaga-jaga pada malam itu karena lelah, karena seharian mereka mengikuti Yesus dalam pelayanannya ya kepada manusia, ya dikatakan demikian. Dan Yesus dikatakan harus berdoa, peperangan rohani menghadapi kematian yang harus dia alami, saudara. Itu dia alami dalam kesendirian, dia berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya, sekalipun dalam diri kita sudah ada kemauan untuk berbuat baik, tetapi kita tidak punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Karena itu kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kemauan yang baik, saudara. Itu yang penting, saudara, ya. Doa, doa, dan doa. Karena 1 Tesalonika 5 berkata, tetaplah berdoa. Nah, Yesus dalam dirinya dia mengetahui dia akan mati, saudara, esok hari. Dan malam ini dia akan mengalami siksaan sampai pagi hari. Dia tahu, saudara, makanya dia berdoa, saudara. Jadi dalam diri kita ada dua kekuatan yang tarik-menarik. Ya, Galatia 5 ayat 17, Roma 7 ayat 18 sampai 20. Kita harus berdoa supaya tarikan ke arah yang baiklah yang menang. Ya, saudara, hal ini bisa terjadi dalam hidup kita. Ada kalanya kita harus menghadapi sesuatu hal sendirian dan membuat keputusan sendiri. Ada saat penolong yang diharapkan tidak menolong dan tidak dapat penghiburan atau tidak ada penghiburan, saudara. Tetapi yang harus kita ingat, Yesus hadir dalam hidup kita. Kita tidak sendirian. Ada Dia, saudara, dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, saudara-saudara, kita tidak sendirian. Dalam Lukas dikatakan bahwa Allah mengirim seorang malaikat untuk menguatkan Yesus. Ya, itu di dalam Lukas 22 ayat 43. Ini menunjukkan bahwa pergumulan Yesus saat itu betul-betul luar biasa. Sehingga Allah merasa perlu untuk menguatkannya dengan kehadiran seorang malaikat. Terus seterusnya dikatakan keintiman anak dan bapa. Ya, saudara, dengan keberadaannya dia di Taman Getsemani, dia selalu ingin bertemu dengan Bapanya, bercakap-cakap dengan Bapanya yang disebut doa, saudara. Sehingga dikatakan Yesus itu senang sekali mendekat kepada Bapanya. Tanda keintiman anak dan Bapa, saudara.
Yesus juga rindu supaya saudara dan saya terus mendekat kepadanya, baik dengan ibadah, dengan pujian penyembahan, dengan baca firman, dengan doa, dengan penyembahan, yang semua kita lakukan untuk kita berelasi dengan Dia, ya saudara-saudara. Kita tahu bagaimana anak-anak berbicara kepada kita dan apa sebutan mereka kepada kita sebagai ayah. Inilah yang dipakai Yesus untuk berbicara kepada Allah. Ya Aba, ya Bapa. Yang dalam sehari-hari pemimpin Yahudi dan orang Yahudi tidak berani menyapanya untuk Allah. Ia berbicara kepada Allah, Bapanya di surga seperti anak kecil, penuh kepercayaan dan keintiman. Saudara, Tuhan ingin kita sebagai anaknya. Kalau seorang anak kan kita tahu, kita nggak peduli Bapak kita ada makan, ada minum, ada uang atau tidak. Kita butuh makan, kita minta makan. Kita butuh uang, kita minta uang. Yang kita tahu Bapak kita pasti menyediakannya. Karena firman Allah mengatakan juga begitu. Bapak mana di bumi ini atau di dunia ini yang anaknya meminta roti dikasih batu? Atau Bapak mana yang anaknya meminta ikan dikasih kalajengking? Saudara, ini pengertian yang indah dari kitab Matius menjelaskan bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik. Saudara, apalagi Bapamu yang di surga, Bapa yang di dunia saja memperhatikan makan dan minummu. Ya saudara. Saudara, inilah yang Tuhan rindukan, kita menjadi seperti anak kecil yang selalu merindukan bapaknya. Kalau Daud mengatakan dia seperti rusa merindukan air. Dia seperti rusa yang haus mendekat kepada Allah. Sehingga Daud menciptakan lagu betapa kerinduannya untuk bertemu secara benar, secara rutin kepada Allah. Sehingga ada lagu yang dituliskan dari Mazmur. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Seperti itu, saudara. Daud menyatakan kerinduan hatinya kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus ketika mencari air dalam kerinduannya, dalam kehausannya. Seperti itu yang Daud nyatakan kasihnya, kerinduannya kepada Allah. Makanya Daud sangat disukai, sangat disayangi oleh Allah. Karena Daud adalah orang yang paling sering sekali berhubungan dengan Allah. Sehingga dia banyak menciptakan lagu-lagu kebaikan, keindahan, kedahsyatan Allah, ketegasan Allah, kekuasaan Allah, dan sebagainya, saudara, melalui pujian-pujian. Ketika dia mengalami masalah, dia akan bernyanyi kepada Tuhan. Dia membuat syair yang disebut kitab Mazmur. Ya, inilah Daud. Dia semuanya pujiannya, ciptaan yang dia lakukan, semuanya ditarik semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, contoh yang indah. Seluruh kehidupannya, kelima panca inderanya, dia fokuskan kehidupannya untuk menyenangkan Tuhan. Ini Daud. Otak, pikiran, dan mulutnya menyanyi. Mulutku penuh dengan pujian. Saudara, itulah Daud. Keluar mazmur-mazmur yang indah. Ya, nyanyian-nyanyian yang indah. Sehingga kalau saudara mau memuji, menyembah Tuhan, saudara, dengan kata-kata, saudara terbatas, kata saudara. Sudah habis dibuat oleh Daud di kitab Mazmur. Semua kata-kata Mazmur itu pujian, pengagungan, memuliakan nama Tuhan. Itu semua saudara mau ngomong bahasa pujian apa? Sudah ada semua di kitab Mazmur. Dia dahsyat, dia luar biasa. Engkau agung, engkau mulia. Tak terukur kasihmu, kebaikanmu. Semua ada di kitab Mazmur.
Jadi semua pemikiran-pemikiran yang indah dan kemuliaan untuk Tuhan, Daud sudah menulisnya di Mazmur. Kita tinggal ngikutin saja, saudara. Betapa ya dahsyat Daud mencintai Allah. Segalanya yang dimilikinya dia serahkan kepada Tuhan. Bagaimana ketika dia berperang, dia mendapatkan emas, perak, permata dan sebagainya, dikatakan dia taruh, dia buat gudang-gudang, ditumpukin semua emas, perak, kayu dan sebagainya, permata semua dikumpulin. Tentara-tentaranya menjagai semua. Bergunung-gunung dikatakan emas, perak yang dimiliki oleh Daud. Saudara tahu untuk apa? Ketika dia mau mati, sebelum mau matinya dia bilang, aku mau mendirikan bait Allah. Karena Tuhan sudah memberikan aku sebuah istana yang begitu dahsyat. Dan dia memberikan aku kemenangan demi kemenangan. Aku belum pernah memberikan apapun kepadanya atas segala kebaikannya. Maka Daud mau mendirikan bait Allah. Tapi Tuhan tidak perbolehkan. Jadi semua kekayaan yang dipersiapkan, dia mau jadikan itu adalah tempat pemujaannya kepada Allah yang disebut bait Allah. Dan Allah menahan sampai Daud meninggal, baru Salomo meneruskan membangun bait Allah dengan segala kekayaan yang telah disediakan bapaknya. Bahkan dikatakan karena cintanya Allah kepada Daud yang begitu luar biasa mengasihinya, maka anaknya diberkati oleh Allah berlimpah-limpah, sehingga tambahan-tambahan untuk pembuatan bait Allah semakin ditumpukan oleh Allah dengan emas-emas yang banyak, perak, kayu dan sebagainya, tukang alih. Begitu Allah menopang. Bukan karena Salomo, bukan, karena Daud. Jadi keintiman itu Tuhan tunjukkan di dalam firman Tuhan, di mana Yesus ada di Taman Getsemani ini. Matius 26 ayat 36 sampai 46 ini. Yuk mari saudara, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Rajin baca firman Tuhan, dengarkan firman-Nya, dengarkan perkataan. Karena firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Terus kamu baca, kamu sedang mendengarkan Dia berkata-kata. Tekunlah memuji menyembah Dia. Saudara, dengan kita memuji menyembah Dia, ketika kita berdoa memohonkan syafaat kita kepadanya untuk bangsa, untuk negara, untuk pemimpin, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan sebagainya, maka kita layak. Yang seterusnya, keberanian. Dikatakan Yesus berkata, bangunlah, marilah kita pergi. Dia bukan pergi untuk lari, saudara, tetapi dia mau mendatangi tentara dan Yudas Iskariot yang dia ketahui, yang dikatakan, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi Yesus tahu sebentar lagi Yudas dengan orang-orang tentara-tentara akan datang dan para imam untuk menangkap dia. Maka dikatakan, sekaranglah waktunya untuk bertindak. Mari kita menghadapi hidup dalam keadaan pahit dan orang-orang yang paling jahat yang akan dihadapi. Yesus bangkit dari lututnya untuk terjun ke dalam dunia pertempuran kehidupan. Saudara, ini perlunya doa, saudara. Jadi dalam doa orang berlutut di hadapan Allah, supaya ia dapat berdiri tegak di hadapan manusia. Jadi doa itu penting, saudara. Dalam doa orang memasuki sorga agar ia dapat menghadapi pertempuran di dunia. Dan inilah yang terjadi terhadap Yesus. Dalam Matius pasal 26 ayat 47 dan ayat 55 dikatakan, ia ditangkap seperti penyamun. Di ayat yang ke-65, ia dianggap sebagai penghujat. Di dalam Matius 27 ayat 63, ayat pasal seterusnya yang akan nanti kita uraikan, ia dianggap sebagai penyesat. Di dalam nasional NIV, deceiver, saudara, artinya, atau penipu. Bayangin, saudara. Salib adalah hukuman untuk orang yang sangat jahat dan terkutuk. Jadi dia merendahkan dirinya seperti orang yang terkutuk, saudara. Galatia 3:13, Ulangan 21 ayat 23, ayat-ayat pelengkapnya, saudara.
Dikatakan ia mati di antara dua penjahat. Bayangkan betapa hinanya yang terjadi. Dia disamakan dengan penjahat. Tapi itu memang nubuatan saudara di dalam Yesaya 53 ayat 9 dan 12. Karena ia dianggap sebagai orang jahat, maka jelas murid-muridnya juga tidak akan diterima seperti dulu lagi. Inilah yang menyebabkan hidup dan pelayanan murid-murid ke depan akan menjadi berat dan sukar. Tetapi setiap karya Tuhan tidak akan ada yang bisa menahannya. Murid-muridnya sepertinya sengsara, tetapi perkara pemberitaan nama Yesus yang membawa kesembuhan, yang membawa mujizat, yang membawa keselamatan, pasti ada saja orang yang punya keberanian memberitakan namanya yang penuh kasih dan kuasa ini. Kiranya Matius 26:36-40, Yesus di Taman Getsemani ini menjadi contoh bagi kita yang selama ini kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah rindu intim dengan Tuhan, sehingga ketika kita mengalami masalah-masalah, kita ada bersama dengan Tuhan, sehingga kita dikuatkan, bahkan bisa dapat mendapatkan jalan keluar, berselancar dalam kebenaran. Amin.